Di tengah malam yang sunyi, saat bus kota melaju melewati jalanan sepi, tiba-tiba sirene meraung dan kaca-kaca pecah berterbangan. Aku, Aldo, terjebak dalam serangan yang bukan sekadar kekerasan biasa. Siapa yang menginginkan nyawaku, dan lebih dari itu, apa rahasia kelam di balik serangan brutal ini yang bisa mengguncang seluruh negeri? Langit sore itu tampak seperti kanvas yang dicoret-coret dengan semburat jingga dan kelabu. Aku duduk di bangku ketiga dari belakang. Seragam lapangan masih melekat di tubuhku. Keringat belum benar-benar kering sejak pelatihan selesai siang tadi. Bau logam dan tanah masih melekat di telapak tangan, meski sudah berkali-kali aku cuci di wastafel kecil terminal tadi. Jakarta seperti biasa, ramai dan macet. Tapi sore itu terasa agak lain. Terlalu tenang. Terlalu hampa. Bang, naik dari mana? Tanya sopir tua sambil menyalakan sebatang rokok yang tidak pernah benar-benar padam sejak tadi. Terminal Kampung Rambutan, Pak. Jawabku singkat. Sopir itu hanya mengangguk. Matanya tajam, tapi tubuhnya tampak rapuh. Tangannya gemetar saat menggenggam setir. Di kaca depan, sebuah gantungan kecil berbentuk rudal tergoyang pelan mengikuti guncangan jalan. Lucu, pikirku, benda kecil seperti itu bisa jadi pengingat masa lalu seseorang. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendurkan otot yang masih tegang. Pelatihan hari itu menguras tenaga. Tapi justru kelelahan itu memberiku ketenangan. Di dunia ini, tidak banyak hal yang bisa kau kendalikan. Tapi tubuhmu sendiri adalah senjata paling bisa dipercaya. Bus makin penuh. Penumpang datang satu per satu, dengan wajah letih dan diam yang khas dari orang-orang kota besar. Di seberangku duduk seorang ibu muda. Usianya sekitar 30, memeluk erat anak laki-lakinya yang tampaknya baru pulang sekolah. Anaknya memakai seragam SD, wajahnya bersih dan polos, seperti halaman buku yang belum disentuh tinta. Di sebelah mereka, duduk seorang pemuda berkacamata dengan ransel besar di pangkuannya. Ia diam saja, menunduk, sibuk menatap layar ponselnya. Tapi gerak matanya sesekali melirik ke sekitar. Terlalu sering, terlalu curiga. Aku memperhatikannya sebentar, lalu mengalihkan pandangan keluar jendela. Gedung-gedung menjulang seperti dinding penjara, memantulkan bayangan senja yang panjang dan suram. Bus mulai melaju. Mesin tua meraung, bergetar, lalu bergerak perlahan meninggalkan terminal. Tujuan akhir, Cikampek, kata sopir itu setengah berteriak. Aku hanya mengangguk pelan. Selama 20 menit pertama, semuanya berjalan biasa saja. Jalanan ramai, suara klakson bersahutan. Di belakang, dua ibu-ibu sedang bercakap tentang harga minyak goreng yang naik lagi. Di depan, sopir dan keneknya berdiskusi soal jalur mana yang paling lancar. Aku mendengarkan separuh telinga, separuh lainnya masih sibuk memproses kejadian-kejadian pelatihan tadi. Namun, sekitar 20 menit kemudian, suasana berubah. Bus berhenti mendadak di pinggir jalan yang sepi. Tak ada kendaraan lain, tak ada toko atau lampu jalan. Hanya rimbun pepohonan dan jalan kecil yang membelah hutan kota. "Kenapa berhenti, Pak?" tanya salah satu penumpang dari depan. Sopir tidak menjawab. Matanya menatap tajam ke arah jalan di depan. Wajahnya berubah seperti mengenali sesuatu atau seseorang. Aku berdiri pelan, mendekati jendela. 2 motor berhenti melintang di jalan. 3 pria turun dari sana, mengenakan jaket hitam bertuliskan ormas yang tidak asing di telingaku. Grib. Salah satu dari mereka memegang tongkat besi. Yang lain menyimpan sesuatu di balik pinggangnya. Entah senjata, entah hanya ancaman kosong. Aku menarik napas dalam-dalam. Refleks militerku aktif. Jantungku berdetak lebih cepat, tapi napas tetap stabil. Dalam pikiranku, langsung terbentuk peta situasi. Jumlah musuh, posisi penumpang, potensi perlindungan, dan jalur pelarian. "Pak, ayo lanjut jalan," seru seorang, pria dari bangku depan. Sopir menggertakkan gigi, tapi tidak beranjak. Matanya tetap menatap ke depan, seperti tahu sesuatu yang kami tidak tahu. Kenek bus membuka pintu sedikit, mengintip keluar. Pria bermasker dari luar mendekat, mengetuk pelan pintu bus. Tok, tok, tok. "Numpang lewat, Pak,"
Tapi kalau enggak, buka pintu sekarang. Bisa jadi enggak semua orang pulang malam ini. Ucapnya tenang, terlalu tenang. Beberapa penumpang mulai panik. Ibu yang duduk di seberangku memeluk anaknya erat-erat. Pemuda berkacamata itu berdiri, ingin bicara dengan sopir, tapi suaranya gemetar. Ada apa ini? Kenapa enggak jalan? Aku berdiri. Perlahan tapi pasti. Suaraku tenang. Tenang semua. Tetap di tempat masing-masing. Jangan buat gerakan aneh. Beberapa orang menoleh padaku. Aku tahu ekspresi itu. Harapan bercampur ketakutan. Mereka mencari seseorang untuk disandarkan. Aku tidak memintanya. Tapi saat keadaan kacau, orang akan berpaling pada siapapun yang terlihat tegas dan tenang. Dan kebetulan, aku terbiasa menjadi orang itu. Aku mendekati sopir. Pak, kita bisa banting setir ke arah kanan. Jalanan cukup luas buat putar balik. Sopir hanya menggeleng pelan. Matanya masih tertancap ke arah pria bermasker itu. Aku mulai curiga. Ada sesuatu di balik tatapannya. Pak, Bapak kenal mereka? Ia menatapku. Lalu menjawab lirih. Satu dari mereka dulu anak saya. Jantungku mencelos. Dunia seperti berhenti sesaat. Sebelum aku sempat bertanya lebih lanjut, terdengar suara keras di luar. Buka pintu, sekarang. Tongkat besi menghantam kaca. Beberapa penumpang menjerit. Anak kecil menangis. Kekacauan mulai tumbuh dari pinggiran. Dan saat itu, aku tahu. Perjalanan pulang ini bukan perjalanan biasa. Bunyi ketukan di pintu bas yang tadi terdengar tenang, kini berubah menjadi pukulan kasar yang membuat getaran menjalar ke seluruh badan kendaraan. Tongkat besi menghantam kaca di sebelah sopir, retaknya membentuk jaring laba-laba. Penumpang teriak, anak-anak menangis. Bau ketakutan mulai tercium di udara. Aku berdiri tegak di tengah lorong bas. Napasku tetap tenang, tapi detak jantungku mulai berpacu lebih cepat. Ini bukan latihan. Ini nyata. Pak, kita harus pergi sekarang. Desaku ke sopir, yang masih duduk kaku di balik setir. Wajahnya pucat. Tangan tuanya menggenggam kemudi erat, tapi tak ada tanda ia akan menyalakan mesin. 1 detik, 2 detik, 3. Tak ada reaksi. Akhirnya aku mengambil langkah sendiri. Aku melangkah ke belakang, mendekati bagian pintu darurat. Aku ketuk kaca kecilnya. Terkunci dari dalam, tapi mekanismenya sederhana. Bisa kubuka paksa kalau perlu. Semua tenang, seruku ke seluruh penumpang. Jangan bergerak sendiri. Tetap duduk. Saya akan cari jalan keluar. Pemuda berkacamata, yang tadi sibuk dengan ponselnya menatapku. Matanya penuh kecemasan. Tapi ada sesuatu yang aneh. Ia tidak tampak seperti orang biasa yang ketakutan. Lebih seperti seseorang yang tahu lebih banyak daripada yang ia tunjukkan. Aku menatapnya balik. Kamu siapa? Ia terkejut. Mahasiswa. Saya cuma mau pulang. Aku mendekat. Kamu bawa sesuatu? Mereka mencari kamu? Tidak. Sumpah. Matanya bergetar. Tangannya memegang ranselnya erat-erat. Aku mencatat itu dalam pikiranku. Bukan waktu untuk interogasi, tapi aku tak bisa abaikan. Dari luar, terdengar suara mobil datang. Lalu motor lain menyusul. Suara knalpot-knalpot kasar membelah sunyi jalanan. Kulirik dari celah kaca, ada lebih dari 5 orang sekarang. Mereka memakai jaket yang sama, lambang yang sama, grip. Ini bukan kebetulan. Ini penyergapan. Mereka tidak sekadar ingin naik, mereka menunggu. Aku melangkah ke depan bas, ke arah sopir yang kini gemetar hebat. Pak, buka pintunya. Biar saya yang hadapi. Mereka tidak bisa. Mereka bukan orang sembarangan. Kalau kau buka pintu, kita semua bisa mati. Aku menarik napas dalam-dalam. Kalau kita diam di sini, mereka akan masuk paksa. Kita juga mati. Sopir menunduk. Aku bisa lihat ada sesuatu yang berkecamuk dalam dirinya. Ketakutan, penyesalan, mungkin juga rasa bersalah. Aku tak menunggu izin,
Tanganku bergerak cepat ke panel pintu otomatis dan menekan tuas manualnya. Pintu depan mengeluarkan suara mendesis dan terbuka perlahan. Langkah kaki berat naik ke anak tangga. Satu persatu, 4 pria bertubuh kekar masuk ke dalam bus. Salah satunya membawa tongkat besi, satunya lagi menenteng tas kecil yang tampak, seperti berisi alat pemukul. 2 lainnya bertangan kosong, tapi sorot mata mereka cukup jadi ancaman. Mereka berdiri di tengah lorong. Turunkan semua orang, perintah pria tertinggi. Suaranya dingin. Matanya menyapu seluruh isi bus. Aku berdiri di antara mereka dan penumpang. Tidak ada yang turun, kataku mantap. Mereka saling pandang, lalu tertawa kecil. Kau siapa? Tentara ya? Aku diam. Kami nggak urus pangkat. Di sini, yang punya, jalan kami. Tanganku sudah bersiap. Jari-jariku mengepal di sisi paha. Semua ototku tegang, siap bergerak. Aku hanya butuh satu alasan, satu saja. Lalu mereka menyerang. Tongkat pertama melayang ke arah kepala. Aku menunduk cepat, lalu menyikut perut si pemukul. Dia terbatuk keras, mundur 2 langkah. Yang satunya melompat maju, tapi aku memutar badan dan menendang lututnya. Suara krek terdengar jelas saat ia jatuh mengerang. 2 lainnya menyerbu. Satu memukul dari kanan, satu lagi berusaha mendorongku. Aku menghindar, tapi kali ini sedikit terlambat. Tinju mengenai bahuku, membuat tubuhku oleng ke sisi kursi. Sakitnya tajam, tapi tak cukup untuk menjatuhkanku. Aku bangkit lagi, lebih marah dari sebelumnya. Kupukul dagu salah satu dari mereka dengan telapak tangan terbuka. Dia terhuyung. Lalu kutarik leher jaketnya dan kusundul wajahnya keras-keras. Darah muncrat dari hidungnya. Yang terakhir masih berdiri, tampak ragu. Mungkin berpikir ulang. Aku menatap matanya. 1 langkah lagi, dan kau ikut teman-temanmu. Dia mundur perlahan, lalu turun dari bus dengan wajah kecut. Penumpang terdiam, nafas tertahan. Aku bisa mendengar tangis anak kecil di belakang, terisak pelan dalam pelukan ibunya. Sopir bus menatapku dengan mata berkaca. Kau, penyelamat kami. Aku menggeleng. Belum, ini baru permulaan. 10 menit kemudian, bus berjalan lagi. Aku paksa sopir untuk membelok lewat jalur alternatif yang lebih sepi, tapi ada potensi lolos. Tapi aku tahu, mereka akan kembali. Dan aku harus tahu kenapa. Aku duduk di samping pemuda berkacamata tadi. Ia menggenggam ranselnya seperti hidupnya tergantung di dalamnya. Kau belum jawab, kenapa mereka incar kamu? Aku tidak tahu, jawabnya. Tapi kali ini tanpa meyakinkan. Aku mendesah. Jangan bohong. Aku butuh semua informasi kalau kita mau keluar hidup-hidup. Akhirnya, ia bicara. Pelan, terbata. Aku punya data. Tentang mereka. Tentang Grib. Aku dapat dari kakakku yang wartawan. Dia dibunuh seminggu lalu. Sebelum itu dia kirimkan semua file ke emailku. Aku menatapnya lekat-lekat. Jadi ini bukan sekadar penyerangan. Ini penyergapan untuk membungkammu. Dia mengangguk. Aku mengusap wajah. Dalam hati, mulai merancang ulang semuanya. Ini bukan sekadar soal bertahan. Ini sudah jadi misi. Tiba-tiba suara tembakan terdengar dari luar. Peluru menembus kaca belakang, memecahkannya jadi pecahan tajam. Semua orang menunduk. Sopir berteriak. Bus oleng. Aku berdiri cepat, menarik mahasiswa itu ke bawah bangku. Semua tiarap. 1 peluru lagi menembus kaca depan, nyaris mengenai kepala sopir. Ia menginjak rem mendadak, bus berhenti. Di tengah jalan sunyi yang tak berujung. Aku tahu ini jebakan. Sunyi bukan pertanda aman. Sunyi adalah pangkal dari kekacauan yang lebih besar. Bus terhenti mendadak di tengah jalan sepi, dengan asap tipis mengepul dari pecahan kaca yang berhamburan di lantai. Nafasku terengah. Suara detak jantung bergaung keras di telinga. Aku merunduk bersama penumpang lain, menyembunyikan diri di balik bangku, mencoba menyamarkan keberadaan kami. Mataku terpaku pada jendela yang retak, di mana bayangan hitam bergerak-gerak, seperti ular menunggu mangsanya. Jangan bergerak, jangan berani-berani. Aku berbisik tegas,
mencoba menenangkan yang lain sambil menyiapkan diri. Sopir, dengan wajah berpeluh dan gemetar, mengarahkan tatapannya ke jalan depan yang mulai dipenuhi oleh sosok-sosok bersenjata. Sekelompok anggota Ormas Grip mengelilingi bus, wajah mereka tertutup masker hitam, beberapa membawa senjata tajam dan senjata api. Aku tahu, waktu kami tinggal sedikit. Kaca depan dan samping mulai menjadi sasaran tembakan dan hantaman. Suara benturan keras memenuhi ruangan, diikuti jeritan, ketakutan yang tertahan. Ibu muda memeluk anaknya dengan erat, berusaha menyembunyikan wajah mungil itu dari kengerian yang semakin nyata. Kuambil napas dalam, mencoba menenangkan diri. Ini bukan pertama kalinya aku menghadapi situasi berbahaya. Namun, menghadapi ancaman seperti ini, di antara orang-orang tak bersalah, berbeda sekali. Aku memeriksa rekan-rekanku, mereka berusaha berdiri dan merapat padaku. Aku tahu harus bertindak cepat dan tepat. Dengar, kita harus bertahan. Jangan panik. Aku berkata tegas. Kakiku bergerak lincah, mencari barang-barang yang bisa kugunakan sebagai senjata. Tongkat penyangga kursi, botol air mineral kosong, bahkan jaket yang bisa kubuat sebagai perisai. Salah satu pria bersenjata berhasil mendekati pintu belakang bus dan berusaha membukanya. Aku melompat ke arah pintu, menghambatnya dengan segenap tenaga. Terjadi tarik-menarik yang membuat pintu bergetar hebat. Di luar, suara sorak-sorai dan ancaman membahana. Mereka berusaha memecah pertahanan kami, mengambil alih ruang kendali. Seorang pria yang aku kenal dalam keremangan, mengenakan jaket hitam dengan lambang Grip di punggungnya, mulai mengintip ke dalam. Tatapannya menusuk, penuh kebencian dan dendam. Namun, yang paling mengejutkan, aku melihat sosok familiar. Fahri, sahabat, lamaku, teman seperjuangan yang dulu kugapai bersama mimpi untuk mengabdi pada bangsa. Namun kini, dia berdiri di pihak yang berseberangan. Mata yang dulu penuh semangat kini penuh amarah dan kebencian yang membakar. Detik itu, dunia seolah berhenti. Aku terpaku, bingung dan sakit. Bagaimana bisa? Kenapa dia di sini? Fahri menatapku, dan untuk sesaat, aku melihat kilatan harapan di matanya, seperti mengharapkan sesuatu yang sulit kuraih. Kenapa kau lakukan ini, Fahri? Suaraku pecah, walau aku tahu dia mungkin tidak akan menjawab. Dia mengangkat bahu, lalu berteriak memberi perintah. Serang! Ambil alih bus ini sekarang juga! Suara dentuman keras mengikuti. Kaca pecah, dan asap mulai memenuhi ruangan. Aku merasakan panas yang menyengat, jantung semakin berdegup kencang. Pertempuran sesungguhnya dimulai. Aku menggerakkan tubuh, melindungi penumpang yang berteriak ketakutan. Dalam kekacauan itu, aku melawan satu persatu anggota Grip. Setiap pukulan, tendangan, dan lemparan yang kuberikan terasa sebagai sebuah perjuangan untuk hidup. Aku berhasil menahan beberapa dari mereka, namun jumlah mereka banyak dan terorganisir dengan baik. Aku mendengar suara langkah kaki dan perintah yang berulang-ulang. Mereka tidak hanya ingin merebut bus. Ada sesuatu yang jauh lebih besar di balik serangan ini. Tiba-tiba, aku mendengar teriakan dari arah penumpang. Bawa dia keluar, kata seorang pria bersenjata. Aku menoleh, melihat mahasiswa yang selama ini diam di kursinya digiring keluar paksa. Itu yang aku takutkan. Dia menyembunyikan sesuatu yang sangat penting. Aku bisa merasakan itu. Dengan sisa tenaga, aku menyerbu ke arah mereka. Perkelahian menjadi brutal. Aku berhasil membebaskan mahasiswa itu dan menariknya kembali ke dalam bus. Tapi situasi sudah di luar kendali. Fahri muncul di depan pintu, menatapku dengan wajah penuh luka. Kau tidak mengerti, Aldo. Aku lakukan ini demi sesuatu yang lebih besar. Suaranya penuh kepedihan yang menggetarkan. Aku terdiam, mencoba mencari makna di balik kata-katanya. Tapi ini salah jalan, Fahri. Kita bukan musuh. Dia menggeleng, melangkah mundur. Aku tahu, saat ini kami bukan lagi teman. Kami adalah... Lawan bus mulai terbakar di sisi luar, asap semakin pekat. Suara sirene terdengar jauh, tanda bantuan datang. Tapi aku tahu, aku harus bertindak sekarang, karena setiap detik bisa berarti akhir dari semuanya.
Asap pekat sudah mulai masuk ke dalam bus, mengaburkan pandanganku. Bau terbakar menusuk hidung, menggerakkan refleks muntah. Para penumpang berdesak-desakan, sebagian panik, sebagian berusaha menenangkan anak-anak yang mulai menangis histeris. Aku menggenggam tangan ibu muda itu dengan kuat, mencoba menularkan ketenangan walau hatiku sendiri bergejolak. Tenang, Bu. Kita harus tetap tenang dan cari jalan keluar, kataku seolah aku sendiri meyakinkan diriku. Sopir, yang selama ini diam membatu, kini bangkit dan berusaha menyalakan mesin kembali. Namun, asap yang masuk ke ruang mesin membuatnya sulit. Aku coba, tapi mesin ini sudah hampir mati, katanya putus asa. Di luar, suara gaduh semakin keras. Aku tahu mereka tak akan mundur. Ormas itu mengurung kami seperti hewan di dalam sangkar. Tembakan ke udara untuk mengintimidasi semakin sering. Aku menoleh ke mahasiswa berkacamata, yang kini memegang sebuah flash drive dengan erat di tangan kirinya. Wajahnya penuh luka dan keringat, tapi matanya tajam penuh tekad. Aku harus sampaikan ini ke pihak yang benar, katanya. Aku akan lindungi kamu, jawabku sambil menyiapkan posisi bertahan. Pintu belakang bus bergetar hebat. Ada yang mencoba menerobos. Aku mengangkat kursi dan memukul tangan salah satu penyerang. Dia terhuyung mundur. Tiba-tiba, sorot mataku tertuju ke sosok yang selama ini ku benci sekaligus ku percaya. Fahri. Dia berdiri di luar, dengan mata menyala-nyala. Di tangan kirinya, ada pistol yang mengarah ke kami. Wajahnya berkeringat. Ekspresinya campur aduk antara marah, sedih dan bimbang. Kau harus menyerah, Aldo. Aku tidak ingin bertempur denganmu, teriaknya. Aku menggeleng pelan. Kau sudah pilih jalanmu sendiri, Fahri. Aku tak akan membiarkanmu mencelakai orang-orang ini. Senyum pahit menghiasi wajahnya. Ini bukan tentang mereka, Aldo. Ini tentang keadilan yang selama ini kita cari. Saat aku hendak membalas, ledakan terjadi di bagian belakang bus. Api membumbung tinggi, melalap kaca dan besi. Suara jeritan makin keras, kepulan asap makin pekat. Aku harus bertindak. Tanpa pikir panjang, aku menerobos asap dan kobaran api, menuntun penumpang ke arah pintu darurat di sisi lain bus. Namun, jalan itu terhalang oleh tumpukan kayu yang sengaja dibakar, membuatnya seperti dinding api yang mustahil dilalui. Panik. Menggelayuti penumpang, aku lihat seorang ibu jatuh terduduk, menggenggam anaknya yang sesenggukan. Aku meremas bahu mahasiswa itu. Kamu tahu ada jalan lain? Dia mengangguk. Ada lorong kecil di bawah jendela darurat. Aku melihatnya tadi. Kami harus bergerak cepat. Dengan bantuan beberapa penumpang kuat, kami membuka panel bawah jendela darurat itu. Setelah beberapa menit yang terasa seperti seabad, lorong sempit itu terbuka. Ini satu-satunya jalan keluar, kataku. Satu persatu penumpang mulai merangkak keluar dari lorong itu. Aku memastikan tak ada yang tertinggal. Tiba-tiba, pintu depan bus terbuka paksa. Seorang pria berjaket hitam melompat masuk, hendak menyerang mahasiswa itu. Aku melompat, memukulnya dengan keras hingga pria itu terjatuh. "Selesaikan!" teriak Fahri dari luar. Namun, aku sudah tidak mendengar. Fokusku sekarang pada keselamatan mereka yang kugenggam kepercayaan. Saat semua penumpang telah keluar, aku memastikan mahasiswa itu juga lolos. Lalu, dengan sisa tenaga terakhir, aku keluar menyusul mereka. Api mengamuk di belakang, membakar semua yang kami tinggalkan. Fahri berdiri di ujung jalan, menatapku dengan mata yang penuh luka. "Kau tidak mengerti apa yang sedang kuperjuangkan," serunya. Aku menjawab dengan tenang, tapi penuh tekad. "Aku mengerti. Tapi caramu salah." Darah dan api bersatu malam itu. Perang yang sebenarnya baru saja dimulai. Udara malam terasa dingin menggigit. Kulit, walau tubuh kami masih hangat dari adrenalin yang belum turun. Aku duduk di pinggir jalan, memegangi kepala mahasiswa itu yang mulai menunjukkan tanda kelelahan. Napasnya tersengal, tapi matanya tetap fokus, seperti ada beban yang tak bisa lepas dari pikirannya. Aku menatapnya lama, mencoba membaca apa yang sebenarnya tersembunyi di balik sosoknya yang rapuh ini. "Kau yakin data itu benar?"
Tanyaku pelan. Dia mengangguk lemah. Iya. Aku sudah cek ulang. Data itu bukan hanya soal ormas GRIP, tapi juga keterlibatan pejabat tinggi yang selama ini menutup mata. Aku merasa tubuhku gemetar. Ini lebih besar dari yang kukira. Bukan cuman soal geng-geng jalanan atau kekerasan biasa. Ada jaringan yang jauh lebih dalam dan berbahaya. Kita harus bawa ini ke komando pusat, ujarku dengan suara berat. Dia menatapku dan berkata, tapi aku takut mereka tidak percaya. Atau lebih parah, mereka yang terlibat akan membungkam kita. Aku menghela napas panjang. Kalau begitu, kita harus cari bukti lebih kuat. Dan aku akan jaga kamu sampai saat itu. Dia tersenyum tipis, dan untuk pertama kali aku melihat secercah harapan di matanya. Tapi saat itu juga, aku merasakan sesuatu yang aneh. Bayangan hitam muncul dari balik pepohonan, sosok-sosok yang kami coba hindari. Kita tidak aman di sini, kataku cepat. Kami berdua bangkit, berlari ke arah jalan utama. Yang lebih ramai, berusaha mencari tempat aman. Suara kendaraan yang lewat membuatku sedikit lega, setidaknya ini bukan tempat yang benar-benar terpencil. Namun, ketika kami tiba di pos polisi kecil, sesuatu yang tidak kuharapkan terjadi. Petugas di sana menatap kami dengan dingin, tak ada tanda, empati atau kesiapan untuk membantu. Kami tidak bisa berurusan dengan kasus ini, kata salah satu petugas sambil memalingkan wajah. Rasa marah dan kecewa menggerogoti hatiku. Ini tentang keselamatan banyak orang. Kami butuh bantuan, desaku. Tapi, suara mereka tetap dingin dan menolak. Aku tahu, ini bukan sekadar ketidakpedulian biasa. Ada sesuatu yang lebih gelap di balik penolakan mereka. Aku menggenggam tangan mahasiswa itu. Kita harus cari cara lain. Di saat itulah ponselku bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Aku membuka pesan itu. Hanya satu kalimat. Jangan percaya siapapun. Mereka semua terlibat. Dada ini sesak. Aku menatap mahasiswa itu, dan di matanya, aku melihat ketakutan yang sama. Janji terucap dalam hati. Aku tidak akan menyerah. Tidak kali ini. Aku harus mengungkap semua ini. Untuk teman-teman yang terluka. Untuk sahabat yang berkhianat. Untuk negeri yang aku cintai. Kegelapan malam menyelimuti kami. Saat aku dan mahasiswa itu bersembunyi di sebuah rumah kosong di pinggir kota. Suara langkah dan kendaraan yang berlalu lalang terasa jauh. Tapi tidak menghapus kegelisahan yang merambat di tulang-tulangku. Setiap detik terasa seperti berlari di ambang bahaya. Aku duduk bersandar di dinding, mataku memandang kosong ke arah mahasiswa yang kini kugenggam erat flash drive berisi data penting itu. Dia menunduk, wajahnya lelah namun matanya tetap penuh tekad. Kenapa kau membawa data ini sendirian? Tanyaku akhirnya, memecah sunyi. Dia menghela napas panjang. Awalnya, aku tidak percaya. Tapi setelah mendapat ancaman, aku tahu aku harus bertindak. Aku tidak bisa membiarkan mereka berkuasa tanpa perlawanan. Aku mengangguk pelan, memahami keberaniannya yang luar biasa. Namun, pikiranku terus tertuju pada sosok yang selama ini membayang. Fahri, teman lama yang kini menjadi musuh. Pengkhianat yang melukai lebih dalam dari luka fisik. Ku coba mengingat kembali percakapan terakhir kami. Tatapan matanya yang penuh amarah, suara yang bergetar saat mengucapkan kata keadilan. Tapi keadilan macam apa yang dia cari? Sampai rela mengorbankan nyawa orang tak bersalah? Di saat itulah suara pintu diketuk pelan. Aku dan mahasiswa itu terkejut. Dalam sekejap, aku meraih gagang pintu dan membuka dengan sigap. Seorang pria berpakaian rapi berdiri di depan. Wajahnya tampak familiar, tapi aku tidak bisa langsung mengenalinya. Kau Aldo, bukan? Suaranya tenang. Aku mengangguk waspada. Siapa? Kau? Pria itu tersenyum tipis. Namaku Arman. Aku di sini untuk membantu kalian. Aku merasakan kejanggalan. Mengapa kami harus percaya padamu? Dia melangkah masuk, meletakkan selembar kertas di meja. Aku tahu tentang serangan di bus itu, dan aku tahu siapa yang sebenarnya berada di balik ormas GRIP.
Hatiku berdegup cepat. Jadi kau tahu lebih banyak? Dia mengangguk. Ya, aku adalah mantan anggota Intel yang selama ini diam karena takut. Tapi sekarang, aku tidak bisa lagi membiarkan korupsi dan kekerasan merajalela. Aku menatapnya, antara percaya dan curiga. Tiba-tiba, teleponku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang sama dengan sebelumnya. Waspadalah, pengkhianat ada di sekitarmu. Detik itu juga, aku merasakan dinginnya pengkhianatan merayap masuk. Siapa di antara kami yang sebenarnya tidak bisa dipercaya? Arman melihat pesan di layar ponselku dan wajahnya berubah. Kita harus bergerak cepat. Mereka tahu keberadaan kita. Aku mengangguk tegas. Apa rencanamu? Dia mengeluarkan peta kecil dan menunjuk beberapa titik merah. Ini tempat-tempat aman yang bisa kita tuju. Tapi yang terpenting, kita harus mendapatkan bukti lebih kuat sebelum mereka menghilangkan semuanya. Saat kami bersiap meninggalkan tempat itu, aku mendengar suara langkah berat di luar. Pintu diketuk keras, suara Fahri terdengar di baliknya. Aldo, aku datang untuk bicara. Jantungku berdegup kencang. Aku tahu, pertemuan ini bisa menjadi titik balik. Aku menatap mahasiswa itu dan Arman, dan berkata, ini saatnya aku menghadapi masa lalu. Pintu rumah yang kami tempati tadi diketuk dengan keras. Suara langkah berat mengisi lorong yang sepi. Nafasku memburu, jantung berdetak seperti hendak meledak. Aku tahu siapa yang datang, Fahri. Ketika pintu terbuka, sosoknya berdiri di sana. Wajahnya penuh luka dan kelelahan, tapi matanya tetap tajam, penuh tekad. Aldo, suaranya berat. Aku tidak di sini untuk berperang. Aku ingin bicara. Aku mengerutkan dahi, menahan amarah yang siap meledak. Kita sudah kehilangan terlalu banyak, Fahri. Kenapa kau memilih jalan ini? Dia menghela napas panjang. Aku percaya ini satu-satunya cara untuk menghentikan korupsi dan ketidakadilan yang sudah mengakar di negara ini. Aku tidak bisa lagi diam. Aku memandangnya tajam. Tapi caramu, serangan di bus itu membawa kematian dan ketakutan. Ada anak-anak, ibu-ibu. Kau lupa itu. Fahri menunduk sejenak, lalu menatapku penuh kesungguhan. Aku tidak lupa, tapi aku juga tidak bisa melihat mereka yang berkuasa terus menyalahgunakan kekuasaan. Aku ingin perubahan, Aldo, tapi perubahan tidak pernah mudah. Suasana hening. Aku berusaha memahami alasan di balik pengkhianatannya, tapi hati dan naluriku berkata lain. Tiba-tiba, mahasiswa yang selama ini kami lindungi berdiri dan berkata, jika benar kau ingin perubahan, buktikanlah. Jangan lewat kekerasan. Fahri menatapnya dan mengangguk pelan. Aku ingin bicara soal itu. Kami bertiga duduk, di antara reruntuhan harapan dan kepedihan masa lalu. Fahri mengeluarkan sebuah amplop. Ini bukti keterlibatan pejabat tinggi dengan Ormas Grip. Mereka menggunakan kekuatan bayangan untuk mengendalikan kekuasaan. Aku membuka amplop itu, melihat dokumen dan foto-foto yang cukup membekukan darah. Ini bukan sekadar cerita kelam, tapi realita yang menjerat kami semua. Kenapa kau simpan ini sendirian? Tanyaku. Aku takut. Aku tidak tahu harus ke siapa. Aku ingin kau yang membantuku. Tiba-tiba, suara langkah mendekat. Kami terkejut. Arman masuk dengan wajah tegang. Mereka menemukan kita. Kita harus pergi sekarang. Lampu tiba-tiba mati, menggantikan kegelapan yang membuat semuanya semakin mencekam. Teriakan dan suara tembakan terdengar dari luar. Aku meraih tangan Fahri. Kita harus bertahan bersama. Malam itu, pengkhianatan dan persahabatan diuji dalam kobaran, api yang tidak hanya membakar bangunan, tapi juga hati kami. Gelap menyelimuti ruangan saat suara tembakan menggema dari luar. Jantungku berdegup kencang. Setiap detik terasa seperti ujian antara hidup dan mati. Aku menatap Fahri yang duduk di seberang. Wajahnya yang dulu ku kenal kini berubah menjadi bayang-bayang penuh luka dan beban yang sulit kuurai. Aldo, suaranya serak tapi tegas. Aku ingin kau tahu,
Semua ini bukan tentang aku melawan kau. Ini tentang kebenaran yang harus keluar, tidak peduli harga yang harus kita bayar. Aku menghela napas panjang, mengingat semua yang terjadi. Dari bus yang terbakar, pengkhianatan yang memecah persahabatan, hingga ancaman yang kini menghadang. Kenapa kau tidak bilang dari awal? Tanyaku. Jika kau benar-benar ingin mengubah semuanya, kita harus bersama, bukan saling melawan. Fahri menunduk, air mata mulai mengalir pelan di pipinya. Aku takut kau akan menganggapku pengkhianat, tapi aku terjebak dalam pusaran yang sulit kuhindari. Di luar, suara langkah kaki dan teriakan semakin mendekat. Arman berdiri di dekat pintu, menyiapkan diri untuk melawan. Terserah kita sekarang, bisiku. Dalam kekacauan itu, aku merasakan sesuatu yang berubah di dalam diri Fahri. Ada penyesalan yang dalam, ada harapan yang tersisa. Kami berusaha mempertahankan diri dengan apa yang kami punya, melawan bayang-bayang yang berusaha memadamkan cahaya kebenaran. Tembakan demi tembakan, jeritan dan deru napas membaur menjadi satu simfoni tragis. Namun, di tengah api dan asap pengkhianatan, kami menemukan kekuatan baru, sebuah ikatan yang tak mudah putus, meski diliputi luka. Ketika malam mereda dan suara sirene menggema semakin dekat, kami tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Kebenaran mungkin tersembunyi, tapi kami bertekad untuk menggali hingga tuntas, demi bangsa yang kami cintai. Aku duduk di ruang tunggu sebuah rumah sakit yang remang cahaya. Luka di tubuhku masih menganga, tapi lebih dari itu, luka di hatiku belum juga sembuh. Di sampingku, mahasiswa itu duduk dengan wajah lesu, sesekali menatap layar ponselnya yang penuh pesan masuk dan panggilan tak terjawab. Setelah malam penuh tembakan dan kekacauan, kami berhasil lolos dengan bantuan Arman dan beberapa kontak lama yang bisa dipercaya. Namun, bahaya belum berakhir. Ormas Grip dan para pelindung mereka masih mengincar kami, dan setiap langkah harus diperhitungkan dengan cermat. Pikiranku melayang pada Fahri. Aku tidak tahu di mana dia sekarang, apakah masih hidup atau sudah jatuh di medan pertempuran terakhir itu. Kenangan masa lalu kami mengusik, memperkeruh hatiku. Aku merasa dikhianati, tapi juga kasihan pada sahabat yang terjerumus dalam kegelapan. Semua ini semakin rumit, gumamku pada diri sendiri. Mahasiswa itu mengangkat kepala dan berkata, data yang kita bawa sudah mulai tersebar ke media sosial dan beberapa jurnalis independen. Mereka mulai membuka mata masyarakat. Aku tersenyum. Samar merasa ada secercah harapan di tengah gelap. Namun, aku tahu ini baru awal dari pertarungan yang jauh lebih besar. Kemudian, ponselku bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Jika kau ingin hidup, berhenti mengusut. Ini peringatan terakhir. Kedua tangan meremas ponsel itu erat. Aku tahu, ancaman itu nyata. Tak ada jalan mundur, ucapku pada mahasiswa itu. Kita harus lanjutkan sampai tuntas. Dia mengangguk. Aku siap, Aldo. Aku berdiri, menarik napas dalam-dalam. Waktu dan nyawa kami sudah di ujung tanduk. Tapi aku tahu, demi keadilan dan kebenaran, aku harus bertahan. Perjalanan kami belum selesai. Jejak pengkhianatan masih terbuka, dan aku harus mengikutinya hingga akhir sinar pagi mulai merangkak masuk ke ruang kecil tempat aku bersembunyi. Meski tubuhku masih sakit dan lelah, ada sesuatu yang berbeda hari ini. Sebuah harapan samar yang mulai tumbuh, meski bayang-bayang masa lalu dan pengkhianatan belum sepenuhnya lenyap. Aku duduk di meja, membuka laptop yang selama ini kubawa, dan menatap layar yang penuh dengan bukti-bukti dan dokumen. Semua data tentang Ormas Grip, keterlibatan pejabat tinggi, dan kekuatan bayangan yang selama ini menjerat negeri ini. Ini adalah senjata kami untuk mengungkap semuanya. Mahasiswa itu masuk membawa secangkir kopi, menatapku dengan mata penuh keyakinan. Kita sudah sampai di tahap akhir, Aldo. Waktunya mengungkap semuanya. Aku mengangguk. Aku tahu. Tapi ini bukan hanya tentang kami. Ini tentang semua orang yang pernah jadi korban, yang takut bersuara. Kami mulai menghubungi jurnalis, aktivis, dan pihak-pihak yang bisa dipercaya. Media mulai memberitakan kasus. Ini membuat gelombang protes dan tuntutan keadilan menggema di berbagai penjuru.
Tapi di balik itu ancaman datang semakin nyata. Malam-malam yang sunyi diwarnai oleh suara langkah-langkah yang mengintai. Aku tahu, musuh kami tidak akan menyerah begitu saja. Salah satu malam, saat aku dan mahasiswa itu sedang menyusun laporan terakhir, pintu terbuka tiba-tiba. Sosok yang kukira sudah hilang, Fahri. Dia masuk dengan wajah penuh penyesalan dan luka. Aldo, aku datang bukan untuk melawan lagi. Aku ingin membantu kalian menyelesaikan ini. Aku menatapnya lama, merasakan dilema yang mendalam. Namun, aku tahu, demi masa depan yang lebih baik, aku harus percaya lagi. Kita harus bersama, kataku akhirnya. Malam itu, kami bertiga menyusun rencana terakhir untuk menggulung jaringan gelap itu. Keesokan harinya, dengan dukungan publik dan aparat yang jujur, operasi besar dilakukan. Ormas GRIP dibongkar, pejabat korup ditangkap, dan suara rakyat mulai didengar. Aku berdiri di tengah kerumunan, merasakan angin perubahan yang segar. Luka dan pengkhianatan masih terasa, tapi aku yakin ini adalah awal dari perjalanan baru. Aku menatap ke langit yang cerah, mengucapkan janji dalam hati. Untuk negeri ini, aku akan terus berjuang.